Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Muhammad Hanif, NIM 12011-84263. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 UAS Statistika Industri. Pertama-tama saya akan membacakan dulu soalnya. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon (mpg), informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Di sini terdapat tabel bobot mobil X dalam ratusan pon. Jadi kayak di sini misalnya 27 berarti dia 27 pon, 44 pon, 32 pon dan seterusnya. Dan Y mil per galon dan notasi Y ini menggunakan satuan mil per galon. Jadi kayak ini 30 mil per galon. Terdapat beberapa pertanyaan, yaitu A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Dan D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Lalu yang terakhir ada soal E. Tentukan proporsi variansi pada tabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Langsung saja kita jawab pertanyaan A, yaitu buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Di sini saya sudah membuat scatter plotnya, bisa dilihat variabel X dan Y. Terdapat titik-titik yang menjelaskan variabel X dan Y. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Di sini saya membuat tabel ini menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan. Di sini terdapat rumus R, yaitu sigma N T sama dengan 1 dalam kurung XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi akar kuadrat dari sigma N T-1 dalam kurung XI min X bar kuadrat dikali sigma N T sama dengan 1 dalam kurung YI min Y bar kuadrat. Lalu didapat R-nya adalah ini, angka-angka ini didapat dari tabel R-nya sama dengan 427,625. Itu dari sini dibagi akar kuadrat dari XI min X bar kuadrat, itu sudah terdapat di tabel, yaitu 711,87 dikurangi 286,87, yaitu YI min Y bar kuadrat. Sudah terdapat juga di tabel. Dan harus diketahui bahwa X bar adalah 299/8. X bar merupakan rata-rata X. Sini sudah ada totalnya. Dibagi 8 total nomornya. Yaitu sama dengan 37,375. Adapun Y bar, yaitu merupakan rata-rata Y, dihitung dengan cara 167 Y dibagi dengan 8, yaitu N-nya, sama dengan 20,875. Lanjut ke soal nomor C, yaitu hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Sini kita akan mencari A dan B. B mempunyai rumus sigma XI min X bar dikali dalam kurung YI min Y bar
dibagi sigma x I min x bar kuadrat. Ini juga sudah terdapat ya tadi di tabel, yaitu x I min x bar kali y I min y bar adalah min 47,62. Sudah terdapat di tabel. Dibagi dengan x I min x bar kuadrat. Kita cari x I min x bar kuadrat, yaitu 711,87. Maka didapatkan hasil B sama dengan minus 0,60. Lanjut kita mengerjakan A yang mempunyai rumus, yaitu A sama dengan Y bar rata-rata Y minus B adalah yang tadi kita cari, dikali X bar, yaitu Y bar sama dengan 20,875, masukin sini, yang tadi sudah kita temukan, dikurangi B minus 0,60 dikali X bar, rata-rata X, yaitu 37,375. Maka didapatkan hasil 43,30. Dari A dan B ini didapatkan regresi seperti berikut. Lalu kita perlu mencari MSE, yaitu dengan rumus sigma N I sama dengan 1, dalam kurung Y, I min Y bar, Y1 bar kuadrat dibagi N min 2. Maka didapatkan hasil S kuadrat atau MSE-nya yaitu 4,99. Dari MSE kita dapat mencari SB, yaitu taraf errornya, dengan rumus akar kuadrat S kuadrat atau MSE dibagi sigma X min X bar kuadrat. Maka didapatkan akar kuadrat 4,99, yaitu merupakan hasil dari S kuadrat 4,99 dibagi 711,875. Ini juga ada di tabel. Maka didapatkan hasil SB sama dengan 0,08. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Maka kita harus mengikuti rangkaian langkah seperti berikut. Nomor 1, kita tetapkan H0-nya sama dengan beta sama dengan 0. Yaitu H0-nya adalah bobot tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi bensin. Kita membuat hipotesis 0. Lalu step selanjutnya adalah kita membuat hipotesis 1 sama dengan atau beta tidak sama dengan 0. Yaitu yang merupakan kebalikan dari kondisi sebelumnya, yaitu bobot memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi bensin. 3, yaitu kita harus mengadakan uji statistik. Kita mencari T menggunakan rumus T sama dengan B dikurangi beta dibagi SB. Ini sudah kita cari di sebelum-sebelumnya. B-nya yaitu B min 0,60 dikurangi beta, karena beta sama dengan 0, maka tidak ada hasilnya, dibagi SB 0,08. Maka didapatkan hasil T sama dengan min 0,123. Karena pada soal kita juga harus menentukan daerah kritis kriteria ujinya. Di soal kita mengetahui bahwa taraf nyata merupakan 5%, alfa atau taraf nyata sama dengan 0,05 yang merupakan bentuk desimal dari 5%. Kita mencari V sama dengan N min 2, N-nya adalah 8 dikurangi 2 sama dengan 9. Dan kita mendapatkan bahwa T-tabel, kita mencari di T-tabel 0,25,6 sama dengan 2,447. Ini menjadi kriteria uji. Maka terbentuk dua kondisi, yaitu tolak H0 jika T kurang dari sama dengan min 2,447 atau T lebih dari 2,447. Dan kondisi kedua yaitu terima H0 jika terjadi hal di luar kondisi pertama. Itu merupakan hal yang sebaliknya yang terjadi dari kondisi pertama tadi. Yang dimana kita
berangkat ke kesimpulan, karena T sama dengan minus 0,123, minus 0,123 yang tadi kita cari bersama di uji statistik, lebih dari minus 2,447. Maka keputusan yang diambil adalah terima H0 pada terima H0. Maka pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi bensin. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu E. Tentukan proporsi variansi pada tabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Sama seperti tadi, kita harus mengikuti rangkaian step. Kita membuat hipotesis 0 atau H0, yaitu model regresi tidak mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Lalu kita buat hipotesis yang pertamanya, atau H1, yaitu model regresi mampu menjelaskan variansi pada variabel Y. Lalu kita harus menggunakan statistik uji. Perlu dilakukan perhitungan MSR dengan membuat tabel, seperti berikut ini. Lalu kita mencari rumus, yaitu F sama dengan MSR per MSE. Seperti sini. Maka didapatkan F sama dengan 51,375. Step keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Pada taraf nyata 0,05, lalu kita mencari V1 sama dengan 1, V2 sama dengan N-2, sama dengan N adalah 8, dikurangi 2 sama dengan 6, maka kita mencari di F-table 0,005, 1,6, yaitu 5, maka kita dapat angka 5,99. Tolak H0 jika F hitung, maka akan terbentuk dua kondisi, yaitu tolak H0 jika F hitung lebih dari 5,99 dan terima H0 jika di luar kondisi pertama, yaitu sebaliknya dari kondisi yang pertama. Kesimpulan, karena F hitung sama dengan 51,375 lebih besar dari 5,99, lebih besar dari daerah kritisnya, maka H0 ditolak. Pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variansi pada tabel Y.